berhasil menangkap 9 dari 31 pelaku yang teridentifikasi di kamar kosnya. Menurut polisi, penyerangan dilakukan sekelompok mahasiswa yang mengincar 2 mahasiswa lain dari kampus yang sama. 9 mahasiswa kini ditahan dengan status sebagai tersangka. Pihak kepolisian masih mendalami motif di balik pertikaian antar kelompok mahasiswa ini. Ini adalah sekelompok pemuda yang berawal dari pertikaian antar 2 kelompok. Salah satu yang dari kelompok Fakultas Teknik dan salah satunya dari Fakultas Hukum dari sebuah universitas. Pertikaian terjadi, kemudian berlanjut, saling mencari. Maka pada tanggal 16 Januari itu, kelompok yang sekarang kami tetapkan sebagai tersangka yang mengawali mencari kelompok yang lain. 9 mahasiswa dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Pihak kepolisian meminta pelaku lain yang terlibat agar segera menyerahkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Balapa Harahap melaporkan. Tim Aligator Polsek Padang Utara menangkap residivis pencuri spesialis rumah kos di rumah kontrakannya di daerah Ulah Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Saat diciduk, preman yang dikenal sadis ini akhirnya keok dan minta ampun ke petugas. Penangkapan tersangka diwarnai histeris oleh pihak keluarga saat digelandang ke mobil polisi. Selanjutnya, tersangka bernama Roni Kempes diboyong ke Mapolsek Padang Utara guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, Roni mengaku telah melakukan aksinya di 12 TKP di wilayah Kecamatan Padang Utara dengan cara membawa rumah-rumah kos dan mengambil barang berharga seperti ponsel. Menurut pengakuan korban yang diambilnya HP dan dilakukan penangkapan di daerah Padang Sawai. Pelaku sudah diamankan dan kita sedang melakukan penyelidikan untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Digerebek kembali untuk melaporkan aksi-aksi kriminal yang kerap terjadi di sekitar kita. Pemirsa, seorang oknum bidan bersama 5 anggota sindikat perdagangan bayi diringkus polisi di Pekanbaru, Riau. Sementara di Tangerang, seorang bapak tega jual anak kandungnya sendiri usia 11 bulan dengan harga 15 juta rupiah. Enam orang sindikat perdagangan bayi digerebek tim Opsnal Polsek 50 bersama anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru. Keenam pelaku EJ, TH, JB, AT, SP, dan Z diamankan di sebuah kafe di Jalan Ronggo Wasito, Pekanbaru. Selain para pelaku, polisi juga berhasil menyelamatkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan berusia 8 hari yang akan dijual oleh para pelaku. Keenam pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Aksi para pelaku terungkap saat anggota Intel TNI bersama Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau menyamar sebagai pembeli bayi. Bayi yang dipromosikan melalui akun TikTok itu dijual para pelaku seharga 35 juta rupiah. Mirisnya lagi, otak dari sindikat perdagangan bayi ini adalah seorang oknum bidan berinisial EJ. Dia postingan di TikTok. Kemudian yang mana sebelumnya Ibu Santi mencoba untuk memancing postingan TikTok ini, kemudian ditanggapi oleh salah satu tersangka. Mana salah satu tersangka ini ada berlokasi di Medan, kemudian datang ke Pekanbaru dengan membawa bayi bersama 6 orang lainnya, 6 tersangka lainnya. Di sini otak pelaku adalah oknum bidan. Modus pelaku kepada korbannya berpura-pura mengadopsi bayi dari targetnya ibu hamil yang sedang kesulitan ekonomi. Dari hasil pemeriksaan polisi, sindikat ini sudah menjual 6 bayi ke beberapa daerah di luar Sumatera. Selain menangkap ke-6 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai, kartu ATM, 2 akte kelahiran anak yang diduga palsu, dan 4 unit handphone. Para pelaku dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana. Baru Riau, Indra Yusrizal melaporkan.
Seorang bapak di Tangerang Selatan, Banten tega menjual anak kandungnya sendiri yang berusia 11 bulan seharga 15 juta rupiah. Bayi lucu ini baru saja diselamatkan dari HK dan MON, pembeli bayi yang dijual bapak kandungnya. Ibu korban Rusmala Dewi pun tak henti-hentinya memeluk buah hatinya karena sudah lama tidak bertemu. Kasus jual beli bayi ini terungkap setelah adanya kecurigaan dari ibu korban. Pelaku yang merupakan suaminya sendiri tak bisa menunjukkan anaknya saat diminta video call karena bekerja di Kalimantan. Dengan berbagai alasan, pelaku meyakinkan korban jika anaknya berada di rumah saudaranya di dekat Cisadane. Namun setelah didesak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sang buah hati sudah dijual seharga 15 juta rupiah sejak Agustus 2024 kepada pasangan suami istri HK dan MON. Ibu korban langsung melaporkan penjualan bayi tersebut ke polisi hingga akhirnya pelaku ditangkap beserta pembelinya. Pelaku mengaku uang hasil jual anaknya itu dihabiskan untuk kebutuhan hidup dan membayar hutang pinjaman online. Ketiga pelaku ditahan di Polres Metro Tangerang dan dihukum 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugar melaporkan. Sebuah rumah di Kota Medan, Sumatera Utara yang disinyalir dijadikan lokasi judi online digerebek petugas kepolisian. Sedikitnya 14 orang pria diamankan petugas. Sementara di Kota Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa, sebuah warung kopi atau warkop digerebek polisi. 1 orang diamankan karena terduga mengepul judi online. Tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan bersama personel BKO Brimob Polda Sumut melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan lokasi judi online di kawasan Kampung Sukur, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 14 pria yang tengah asik bermain judi online berhasil ditangkap, termasuk pemilik rumah yang juga menyewakan ponsel untuk para pelaku bermain judi online. Selain menangkap 14 pelaku judi online, petugas juga menyita 14 unit ponsel, uang tunai sebesar Rp626.000, serta 1 buah parang milik salah seorang pemain judi online. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Selaban mengatakan penggerebekan rumah judi online tersebut dilaporkan warga saat petugas tengah patroli. Dan kita berhasil mengungkap dan mengamankan 14 orang beserta barang bukti handphone yang dipergunakan dan berbagai koin yang dipergunakan untuk online. Kemudian juga kita sudah proses 14 orang tersebut dan pemilik rumah juga kita sudah proses. Saat ini seluruh penjudi menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan dan terjerat tindak pidana yang merusak tatanan sosial dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Tim Satreskrim Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur menggerebek sebuah warung yang sedang ramai pembeli. Satu persatu pelanggan warung kopi digeledah polisi. Salah satu pelanggan berinisial SU terperkutik usai petugas menemukan barang bukti, buku rekapan judi, uang cash Rp750.000, dan 4 HP berisi situs judi online. Ia kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Purworejo. Kepada polisi, pelaku mengaku terjerat judi online karena tak punya uang usai dipecat dari pekerjaannya. Dilakukan pemeriksaan, memang betul dia sudah berulang kali ada beberapa bukaan kurang lebih 2 bulan yang melakukan pengejaran di togel. Untuk omsetnya berapa dan pelaku ini? Dan? Omsetnya 1 kali bukaan sekitar 3 juta. Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Wanita muda ditemukan tewas dengan sejumlah luka bekas tusukan senjata tajam di tubuhnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Gremeng.
Bye.